Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Hartanti dari kelas C3 dengan NPM 1021960. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu mengelola kreativitas. Yang pertama itu mengelola kreativitas individu. Kreativitas itu dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Nah, begitu juga dengan pengalaman seorang wirausaha merupakan salah satu guru yang sangat berharga gitu untuk memicu kreativitasnya. Nah, biasanya seorang wirausaha itu dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jadi seorang wirausaha itu bisa dikatakan kreatif itu jika beliau itu mempunyai kemampuan atau sudah menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kreativitas itu merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Jadi itu bisa datang dari siapa aja asalkan dia mau dikembangkan dan ditingkatkan tingkat kreativitasnya. Nah, akan tetapi kemampuan ini berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Nah, biasanya setiap orang itu tingkat kreativitasnya itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengertian kreativitas. Apa sih pengertian kreativitas? Itu tentunya luas banget dan banyak banget. Nah, secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas itu adalah menghadirkan gagasan baru. Jadi menghadirkan sesuatu yang baru seperti tadi yang sudah dijelaskan. Mengelola kreativitas itu seseorang, di mana itu kemampuan seseorang dikatakan kreatif itu dengan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pengertian kreativitas secara sederhana itu biasanya menghadirkan gagasan yang baru atau menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, kreativitas itu merupakan sumber yang penting dan kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Nah, jadi karena persaingan semakin banyak, semakin besar, nah maka dibutuhkanlah seseorang yang kreatif. Nah, selain ada pengertian kreativitas, di sini juga ada bentuk-bentuk kreativitas. Nah, dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas itu dapat dituangkan dalam beberapa hal. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama itu ada ide. Nah, ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Nah, misalkan ada salah satu masalah nih di masyarakat. Nah, sama kita tuh dipikirkan gitu gimana masalah itu biar selesai, itu kan menciptakan ide baru gitu. Terus yang kedua ada produk. Nah, hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang ataupun jasa. Nah, kan untuk menciptakan suatu produk itu kita misalkan mau jual apa nih? Justru nah disitulah kita diperlukan suatu kreatif untuk sehingga produk itu unik, dapat memenuhi harapan konsumen ataupun beda dari yang lain, jadi konsumennya bisa lebih banyak gitu kalau misalkan kita produk kita itu kreatif dari yang lain. Yang ketiga itu bentuk-bentuk dari kreativitas yaitu ada gagasan. Nah, kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Nah, gagasan yang dimaksud ini merupakan gagasan yang untuk mengatasi masalah. Nah, kan tadi untuk misalkan ada suatu masalah nih di masyarakat. Nah, datanglah ide suatu pemikiran untuk menciptakan solusi. Nah, gimana? Nah, itu muncullah ide. Nah, lalu itu tuh bisa untuk mengatasi masalah tersebut itu bisa dengan berupa gagasan juga gitu. Nah, selanjutnya itu selain ada bentuk-bentuk kreativitas, ada juga ciri-ciri kreativitas. Nah, kreatif itu merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Namun ada beberapa ciri nih yang menunjukkan bahwa seseorang itu kreatif. Nah, yang pertama itu dia suka berimajinasi.
orang-orang yang suka berimajinasi itu dikenal sebagai pemimpi yang realistis. Jadi berimajinasi, bermimpi gitu. Nah, yang mana ia akan merealisasikan mimpinya. Namun yang perlu digarisbawahi, imajinasinya itu dalam hal positif. Lalu yang kedua itu biasanya orang-orang kreatif itu menyukai tantangan. Nah, bagi orang yang kreatif, tantangan bukanlah hal yang membuat mereka berhenti, justru tantangan akan memacu semangat mereka. Misalkan ada suatu tantangan nih, kalau misalkan orang kreatif mah dia nggak akan mundur, pasti dia akan hadapi aja gitu, karena dia itu punya pemikiran kreatif, pasti punya ide baru, pasti punya solusi baru gitu. Lalu yang ketiga itu ciri-ciri orang yang kreatif itu mereka mudah beradaptasi. Nah, orang-orang kreatif ini dinilai sebagai individu yang mempunyai pemikiran cepat untuk menemukan ide atau gagasan dalam rangka mengatasi masalah. Lalu yang keempat itu biasanya mereka itu mudah bosan. Orang yang kreatif sangat berimajinasi dan memiliki sifat terbuka pada hal yang baru. Nah, karena yang di awal mereka suka berimajinasi, jadi karena senang banget berimajinasi, nah jadi mereka itu akan merasa mudah bosan gitu karena mempunyai ide atau imajinasi yang baru. Lalu yang kelima itu kadang menjadi seseorang yang misterius. Nah, pribadi yang kreatif itu adalah pribadi yang sulit ditebak. Kadang kemudian, kadang moodnya bagus, biasanya gitu. Nah, selanjutnya ada proses kreativitas. Nah, proses kreativitas itu yang pertama ada aspek pribadi. Aspek pribadi itu ditinjau dari kreativitasnya itu muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Nah, lalu yang kedua itu ada aspek pendorong. Nah, dari aspek pendorong, kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan dari internal maupun dari eksternal lingkungannya gitu. Kalau tadi aspek pribadi itu muncul karena dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Nah, kalau misalkan yang kedua itu bisa jadi dia tuh harus memerlukan dorongan dari internal maupun eksternal lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada aspek proses. Nah, kalau aspek proses ini merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai, menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyiapkan hasil-hasilnya. Ini mah lebih ke dia tuh berproses aja gitu, tiba-tiba ada hasil. Lalu yang keempat itu ada aspek produk. Nah, definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Nah, selanjutnya itu kiat-kiat menjadi kreativitas. Nah, kreativitas itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja, asalkan dia mau gitu. Nah, menurut Colin Ross dan Malcolm J. Nicol pada tahun 2002, 275, dalam bukunya yang berjudul Accelerate Learning, nah, beliau mengatakan menjadi kreatif itu tidak hanya berpangku tangan menunggu kilatan ilham. Kreativitas menuntut banyak usaha keras dan mensyaratkan persiapan matang. Nah, terlebih sekarang banyak sekali orang yang menulis cara-cara menjadi kreatif, baik dalam literatur, permainan, peta pemikiran, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pola pemikiran dan ciri kreatif. De Bono pada tahun 1970 berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif itu merupakan motivator yang sangat kuat karena orang itu sangat tertarik dengan pekerjaannya. Nah, menurut Rensep pada tahun 1999, beliau menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. Yang pertama itu biasanya orang-orang kreatif itu sensitif terhadap masalah. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah itu dia langsung memikirkan solusi gitu. Lalu yang kedua itu mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Nah, ide-idenya tuh selalu muncul gitu orang-orang kreatif itu. Lalu yang ketiga itu fleksibel, yang keempat itu ada keaslian, selanjutnya ada mau mendengarkan perasaan. Lalu yang selanjutnya itu ada keterbukaan pada gejala bawah sadar. Yang
Selanjutnya ada mempunyai motivasi, lalu ada bebas dari rasa takut gagal. Orang-orang kreatif itu bebas dari rasa takut gagal. Mereka nggak takut gagal. Kalau misalkan ada tantangan atau apa, mereka nggak mundur, malah mereka maju aja gitu. Karena mereka mempunyai ide-ide kreatif. Lalu yang selanjutnya ada mampu berkonsentrasi. Biasanya konsentrasinya kuat. Lalu yang terakhir itu mempunyai kemampuan memilih. Nah, selanjutnya itu tentunya ada hambatan dalam mengelola kreativitas. Nah, yang pertama itu hambatannya itu biasanya muncul sebab mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada persoalan itu mereka hanya mencari aja satu yang benar, mana sih yang benar itu. Lalu yang kedua itu fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Jadi kalau hambatan untuk mengelola kreativitas itu biasanya kalau misalkan ada yang aneh-aneh, itu mah nggak mungkin, padahal itu bisa jadi kan. Lalu yang selanjutnya harus taat pada aturan. Biasanya nah hambatan-hambatan untuk mengelola kreativitas itu eh, kita itu harus taat pada aturan. Selanjutnya tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini. Yang kelima itu menganggap permainan satu hal membuang waktu dan percuma. Padahal permainan itu merupakan hal mendasar untuk berpikir kreatif gitu. Nah, kadang ada satu permainan atau ada games itu itu buat apa sih, buang-buang waktu aja percuma. Nah, padahal dari satu permainan atau suatu permainan itu bisa jadi hal dasar untuk berpikir kreatif. Yang selanjutnya itu terlalu menekankan pada spesialisasi. Yang selanjutnya menghindari dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Selanjutnya takut terlihat bodoh. Biasanya kalau misal apaan sih, takut kelihatan bodoh gitu. Nah, yang selanjutnya takut salah dan takut gagal. Nah, padahal kan tadi ciri-ciri orang untuk menjadi orang kreatif itu mereka itu tidak takut gagal atau tidak takut tantangan. Yang terakhir itu ada terpaku pada stigma. Saya tidak kreatif. Jadi selalu berpikir saya mah udah nggak kreatif, padahal belum dicoba. Nah, kan padahal orang kreatif itu untuk siapa aja dia yang mau, asalkan dia mau gitu. Selanjutnya ada manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Nah, yang pertama itu membuat kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal. Lalu yang kedua itu tentunya menghindari stres. Nah, kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri. Yang selanjutnya itu menemukan inovasi terbaru. Nah, biasanya berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah gitu. Lalu yang terakhir itu membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada inovasi untuk proses kerja yang optimal. Nah, untuk membentuk kreativitas perusahaan, karyawan perusahaan itu inovasi untuk proses kerja yang optimal. Nanti proses kerjanya itu biasanya optimal. Lalu yang kedua itu terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerjanya tuh biasanya nanti sehat. Lalu yang ketiga itu mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Kalau misalkan orang kreatif pada karyawan perusahaan itu, kalau misalkan ada masalah, dia pasti mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Lalu yang keempat itu melakukan kolaborasi satu dengan yang lainnya agar nggak bosen gitu. Lalu yang kelima itu biasanya mampu memberi masukan. Selanjutnya ada juga dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum. Nah, dukungannya apa saja? Yang pertama itu tentunya memberi ruang gerak, ruang gerak. Lalu yang kedua menyediakan fasilitas. Nah, karyawan itu sebaiknya disediakan fasilitas apa saja sih? Yang ketiga itu mengumpulkan ide, dan yang keempat itu tidak kalah penting yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan.
Selain itu juga ada pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu adanya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang berupa kreatif. Nah, jadi ada satu kemampuan gitu untuk menciptakan sesuatu yang baru berupa kreatif. Lalu yang kedua itu ada tingkat kualitas dari kinerja, karya, gagasan, perbuatan manusia dapat diantisipasi dari sejauh mana nih seorang memiliki tingkat kreatif tertentu. Lalu yang ketiga itu suatu karya kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga nilainya. Jadi kalau misalkan ada suatu karya yang kreatif itu dari hasil kreativitas seseorang itu biasanya menimbulkan kepuasan pribadi. Itu tuh saya yang buat loh gitu, suka bangga gitu dengan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya itu akan lebih bermakna dalam tugas perkembangannya bagi para pelajar apabila pengelolaan kreativitas. Nah, kreativitas itu penting dalam proses belajar mengajar, terutama bagi guru agar nggak bosen gitu, monoton itu aja. Nah, jadi kreativitas itu sangat penting juga bagi guru. Lalu yang terakhir itu kreatif sebagai operasional dari konsep kreativitas yang mempunyai nilai penting terhadap kehidupan individu. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke bab 3 yaitu inovasi produk. Nah, yang pertama itu ada pengertian inovasi. Pengertian inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi misalkan ada salah satu produk, udah ada nih. Nah, sama kita itu dikembangin pemanfaatannya gitu. Nah, karena dengan adanya inovasi pendapatan dalam suatu bisnis dapat meningkatkan dari sebelumnya karena kan produknya yang asalnya biasa aja sama kita dikembangin nih, sama kita teh dikembangin sama dikembangin jadi suatu produk. Nah, otomatis kan pendapatan kita itu bisa jadi nilai jualnya lebih besar gitu. Ada pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Nah, pentingnya strategi inovasi produk dan jasa itu merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun yang belum. Nah, biasanya itu dari produk lama kan diperlukan sebuah inovasi nih untuk mengganti produk lama tersebut. Nah, sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Yang pertama itu menciptakan nilai pelanggan atau customer value atau pemasaran dan inovasi. Lalu yang kedua itu inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Nah, biasanya itu inovasi produk itu berasal dari keinginan atau karena konsumennya udah menurun nih, pendapatannya udah menurun. Nah, biasanya kita itu ingin ganti yang baru atau ingin menciptakan hal yang baru gitu. Selanjutnya itu ada tujuan inovasi produk. Apa sih tujuan inovasi produknya itu? Tentunya untuk melakukan inovasi ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, ada beberapa tujuan inovasi sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kualitas. Nah, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai suatu hal yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Jadi untuk meningkatkan kualitas produk gitu tujuan inovasinya. Yang kedua itu mengurangi biaya. Nah, inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Nah, sebagai contoh nih, sekarang itu banyak diciptakan mesin atau peralatan yang menggantikan tenaga manusia dalam proses produksinya. Nah, kan karena banyak mesin, nah jadi itu tuh perusahaan ataupun perusahaan itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja karena kerjanya udah sama mesin gitu, nggak sama manusia. Lalu yang selanjutnya itu menciptakan pasar baru. Nah, dengan adanya produk yang lebih nilainya itu lebih tinggi sebagai hasil inovasi tadi, maka akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu memperluas jangkauan produk.
Nah, salah satu contohnya itu biasanya kita lihat dari bisnis e-commerce seperti ini. Nah, sekarang kan udah serba online ya. Nah, para pengusaha itu biasanya memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses lebih banyak kepada calon konsumennya. Nah, karena kan sekarang mah udah serba online gitu ya, karena milenial. Selanjutnya itu ada mengganti produk atau layanan. Nah, inovasi juga itu bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif atau kurang efisien. Nah, salah satunya itu kita dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang sekarang katanya lebih hemat ya bensinnya gitu. Lalu yang selanjutnya itu mengurangi konsumsi energi. Nah, manusia itu selalu ingin menghemat penggunaan energi. Nah, maka dari itu ada banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya itu adanya sumber energi terbarukan yang memanfaatkan alam. Misalnya tenaga surya, angin, dan air sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya ada ciri-ciri inovasi. Nah, ciri inovasi yang pertama itu dia itu memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Nah, punya ciri khas yang spesifik nih, kalau misalkan itu tuh dibilang inovasi karena dia ada ciri khasnya gitu, ciri khas yang khusus. Lalu yang kedua itu merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan oleh orang lain. Jadi orang lain itu belum tahu, belum punya, belum ada. Nah, itu suatu ide itu. Lalu selanjutnya itu dilakukan secara terencana. Nah, biasanya itu suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Selanjutnya memiliki tujuan. Tentunya kita buat inovasi itu buat produk baru atau barang baru gitu. Untuk apa sih kalau misalkan nggak ada tujuannya? Nah, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis inovasi. Yang pertama itu ada incremental innovation. Nah, apa sih incremental innovation itu? Adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain. Nah, ini mah incremental innovation itu inovasi yang paling umum gitu. Biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Lalu yang kedua itu ada disruptive innovation. Itu biasanya dikenal dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Nah, selanjutnya itu ada architectural innovation. Nah, itu biasanya hanya mengambil pelajaran teknologi keterampilan secara keseluruhan, kemudian itu menerapkannya di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang baru di dalam pasar. Nah, biasanya ini kayak ngambil pelajaran nih atau keterampilan di pasar sebelumnya. Nah, nanti sama dia itu dipakai di pasar yang berbeda gitu untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang terakhir itu ada radical innovation. Nah, ini itu jenis inovasi yang bertujuannya untuk menciptakan produk baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Ini mah pure gitu, produk baru. Nggak ada produk, bukan mengganti produk lama. Ini mah justru dia menciptakan produk yang baru. Selanjutnya ada penggolongan inovasi. Nah, inovasi itu yang pertama, inovasi itu terus-menerus berupa modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau misalkan udah ada nih motor yang baru, nah sama kita tuh diganti inovasi
lebih bensinnya lebih awet lah, atau lebih stylish lah, lebih apalah gitu. Lalu yang kedua itu inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada namun tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Misalnya membuat kemasan baru pada alat kosmetik agar lebih menarik. Jadi yang kedua itu eh, pembuatan produk yang baru atau merubah yang sudah ada, tapi nggak ngerubah gitu si pola perilakunya tuh, cuma kayak ganti kemasan aja gitu agar lebih menarik. Lalu yang selanjutnya itu inovasi terus menerus, yaitu penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan eh, motor yang lama gitu. Selanjutnya itu ada proses inovasi. Nah, di sini itu ada dua tahapan khusus yang dilewati, yaitu discovery dan invention. Nah, discovery ini dimaknai sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukannya itu sudah ada, baik itu berupa ide yang baru atau alat yang baru yang dihasilkan gitu. Nah, ini mah penemuan unsur kebudayaan, sebenarnya ini tuh unsurnya tuh udah ada gitu. Nah, kalau misalkan invention itu dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru, itu benar-benar baru atau belum ada gitu sebelumnya. Kalau tadi discovery itu eh, unsur-unsur kebudayaannya itu udah ada sebenarnya. Itu sudah ada. Kalau invention itu benar-benar belum ada gitu. Selanjutnya itu ada manfaat inovasi. Nah, manfaat inovasi dalam bisnis itu yang pertama tentunya memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Nah, ketika kita dalam bisnis mengalami permasalahan nih yang nggak bisa dihilangkan, nah, maka kita itu membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusinya kalau misalkan ada suatu masalah gitu. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, ketika perusahaan kita menghadapi hambatan yang berat, nah, maka untuk menghadapinya itu membutuhkan peningkatan produktivitas karyawan. Nah, agar produktivitas di tempat kerja itu meningkat. Nah, maka kita itu membutuhkan sesuatu nih yang beda atau inovasi agar si karyawannya itu mempunyai produktivitasnya yang beda gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada membuat bisnis menjadi unik. Nah, manfaat inovasi selanjutnya itu inovasi itu akan membuat bisnis kita itu menjadi unik dan menonjol dari bisnis pesaing gitu. Untuk itu kita membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang itu memudahkan mengingat bisnis karena produk kita itu beda gitu dari yang lainnya. Selanjutnya itu ada mengalahkan kompetitor yang kuat. Nah, ketika kita diberikan sentuhan inovasi pada bisnis, maka kita itu memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat dari bisnis Anda. Misalkan ada pesaing yang kuat gitu. Nah, sama kita itu bisa dikalahkan. Selanjutnya itu mengenai dimensi inovasi produk. Nah, menurut penelitian Sekardila Pratiwi pada tahun 2016, terdapat 3 dimensi inovasi produk, antara lain perluasan lini, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan itu bervariasi sehingga memudahkan konsumen mencari barang-barang sesuai kehendaknya. Itu kalau perluasan lini itu menghasilkan perusahaannya itu menghasilkan bervariasi. Lalu yang kedua itu ada produk baru. Nah, produk baru itu produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. Itu baru bagi perusahaan tapi untuk pasar itu dia produknya nggak baru gitu. Lalu yang ketiga itu produk benar-benar baru. Nah, ini produk yang termasuk baru, balik lagi baru baik bagi perusahaan maupun pasar. Kalau tadi produk baru itu baru, produknya baru tapi bagi perusahaan aja, nggak sama pasar gitu. Kalau produk benar-benar baru itu produk yang baru bagi pasar baru, e, terus maupun bagi perusahaannya itu baru gitu. Selanjutnya itu ada tipe inovasi produk. Nah, tipe inovasi produk itu yang pertama ada inovasi berbasis modulasi.
Nah, ini melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar dari produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Nah, ini karakteristiknya tuh udah ada gitu, karakteristik dasar dari produknya itu. Nah, sama kita itu ditaikkan atau diturunkan karakternya itu. Lalu yang kedua itu inovasi berbasis ukuran. Nah, ini itu peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya gitu. Jadi ada produk baru itu datang nih ke pasar tapi nggak ngubah apapun kecuali volumenya itu bisa diubah gitu. Lalu yang selanjutnya itu inovasi berbasis kemasan. Nah, ini itu cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasa. Nah, ini kalau ini kemasannya itu diubah jadi agar persepsi konsumen itu mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasanya itu beda gitu. Yang selanjutnya itu inovasi berbasis desain. Nah, ini itu inovasi di mana produk, kontainer atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Nah, kemasannya itu sama, ukuran yang dijualnya itu sama, tapi tampilannya itu dimodifikasi atau berbeda gitu. Selanjutnya itu inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Nah, ini itu melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa dasar. Selanjutnya itu inovasi berbasis pengurangan upaya. Nah, ini itu tidak merubah produk atau jasa tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor inovasi. Nah, faktor-faktor inovasi dalam Lina Bunga penelitiannya pada tahun 2012 itu keputusan perusahaan untuk melakukan inovasi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu kondisi industri di mana perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu sejarah dan strategi perusahaan saat ini tuh gimana nih sejarahnya dan strategi perusahaannya. Lalu yang terakhir itu sumber daya manusia dan materialnya. Selanjutnya itu gimana sih kita cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Caranya itu gimana? Yang pertama itu strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasinya, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Nah, ini itu kayak caranya itu yang pertama itu mendefinisikan dan merencanakan visi, terus fokus penelitiannya itu kita kemana gitu. Lalu yang kedua itu proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Nah, ini itu proses implementasinya untuk memulainya. Nah, setelah kita merencanakan visi, nah kita itu implementasinya itu gimana nih konsep untuk memulainya. Lalu yang ketiga itu penelitian, penerapan, metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Nah, ini tuh kita tuh meneliti dulu, terus merasakan, mempelajari gimana sih pesaingnya, terus target pasarnya kita kemana, pelanggannya kira-kira ada enggak gitu. Lalu yang selanjutnya itu iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Yang kelima itu budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan, dan mengendalikan ide perkembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Nah, kita itu menilai sistem manajemen perusahaannya untuk pengembangan produk. Kan kita bisa aja kolaborasi dengan pengembangan produk dari perusahaan eksternal gitu, dari mitra eksternal. Nah, kita itu diteliti gitu, dipelajari dulu pelanggannya dan pemasok untuk ke kita itu, untuk ke perusahaannya. Lalu selanjutnya itu evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek, pengembangan produk, dan program pengembangan produk. Nah, setelah itu kita evaluasi dulu nih performa kinerjanya itu
gimana. Yang terakhir itu komersialisasi, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran dan manajemen pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Lalu yang selanjutnya itu ada peran pemasaran marketing dalam inovasi produk. Nah, ini itu marketing itu memiliki peran penting ya dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk. Nah, kita udah menciptakan produk baru, terus nggak ada peran marketingnya untuk menyebarluaskan itu. Nah, tanpa pemasaran yang baik, itu inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Atau kalau misalkan kita nggak ada marketing, nggak ada pemasaran yang baik mah percuma kita buat produk yang baru atau produk yang unik, produk yang kreatif gitu. Kalau misalkan pemasarannya itu enggak baik gitu, bahkan bisa merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan produk. Kita udah buat pengembangan produk susah, ngeluarin uang banyak, ternyata kita itu pemasarannya nggak baik gitu. Nah, jadi peran marketing itu, peran pemasaran dalam inovasi produk itu sangat penting. Lalu yang selanjutnya itu ada tips untuk berinovasi nih. Nah, saat ini pesaing itu semakin ramai karena banyak yang menjadi pengusaha. Nah, sehingga masing-masing bisnis itu saling berlomba menciptakan inovasi baru. Nah, demi mempertahankan eksistensinya. Karena pengusahanya semakin banyak, orang-orang semakin ingin banyak berusaha. Nah, makanya kita itu harus menciptakan produk atau inovasi yang baru yang berbeda dari yang lainnya agar kita itu memenangkan pasar gitu. Penggunaan inovasi baru itu bisa jadi langkah tepat untuk menghadapi persaingan. Nah, karena persaingannya banyak, karena kita mah produknya bagus, beda dari yang lain, kreatif. Nah, makanya kita itu akan memenangkan pasar. Nah, tidak adanya inovasi itu akan membuat konsumen merasa bosan. Karena kan kalau misalkan itu aja, kita juga sering merasa bosan gitu. Akan meninggalkan produk tersebut, dan bisa dipastikan bisnis kita itu akan tenggelam di tengah ketatnya persaingan. Jadi tipsnya itu jangan kalah saing gitu. Harus menciptakan ide-ide baru. Nah, inilah yang mendorong para pelaku usaha, baik skala yang kecil maupun yang besar, itu dituntut untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saingnya produk gitu. Kalau misalkan kita punya produk beda, punya produk bagus, beda, unik dari yang lain, menarik gitu, insya Allah si pasar itu akan dimenangkan oleh kita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.